Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Yuliana Nurhidayah, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Karanganyar. Di sini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Model refleksi yang saya gunakan adalah 4P, yakni peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama adalah refleksi peristiwa. Momen paling penting dan menantang setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran haruslah berpusat pada peserta didik. Sebagai pendidik, kita harus memahami karakter peserta didik kita dan menyajikan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam proses pendidikan, guru harus bisa menerapkan sistem Among dalam menuntun peserta didik. Saya semakin memahami bahwa mendidik itu tidak hanya mengajar saja, namun harus menumbuhkan karakter budi pekerti yang baik pada peserta didik. Lalu, momen paling penting dan menantang setelah saya mempelajari modul 1.2 yaitu tentang nilai dan guru penggerak adalah saya dapat mengimplementasi nilai dan peran guru penggerak sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Peran pendidik sesungguhnya tidak hanya dalam proses pembelajaran di dalam kelas saja, namun harus melibatkan beberapa pihak dalam pelaksanaannya, seperti kepala sekolah, rekan sejawat, wali murid, dan lingkungan sekitar. Terdapat keterkaitan pembelajaran antara modul 1.1 dan modul 1.2, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan tentang pembelajaran yang menuntun, sehingga sebagai seorang pendidik kita harus menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Refleksi yang kedua berkaitan dengan bagaimana perasaan saya setelah mengalami momen penting itu. Saya sangat merasa senang karena dari pembelajaran ini saya tersadarkan bahwa sebagai pendidik, saya harus menuntun pembelajaran sesuai dengan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Selain itu, saya juga harus menerapkan nilai-nilai guru penggerak untuk mewujudkan tujuan pembelajaran yang bermakna. Refleksi yang ketiga berkaitan dengan pembelajaran yang saya peroleh setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa peserta didik adalah objek pembelajaran dan guru sebagai pengajar yang mentransfer ilmu saja tanpa menanamkan nilai-nilai karakter. Setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, banyak pembelajaran yang saya dapatkan. Sekarang saya berpikir bahwa peserta didik adalah subjek utama dalam pembelajaran dan kita guru hanya sebagai fasilitator. Dalam proses pembelajaran, kita harus menciptakan pembelajaran yang berpusat pada keaktifan peserta didik. Dan kita sebagai guru harus menuntun pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Lalu, ada beberapa hal yang harus saya terapkan pada proses kegiatan pembelajaran saya selanjutnya. Antara lain, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Selain itu, saya juga akan menerapkan sistem Among dalam pembelajaran, menggali bakat dan minat peserta didik, serta menuntun setiap prosesnya. Menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan menciptakan metode dan media pembelajaran inovatif. Merefleksi segala bentuk kegiatan pembelajaran agar kita bisa melakukan tindak lanjut.
Dan yang terakhir, saya akan terus termotivasi untuk melakukan perubahan yang bersifat baik bagi kemajuan proses pembelajaran. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Semoga memberikan manfaat dan dapat menginspirasi. Salam semangat dan bahagia guru hebat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.